Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Pertama-tama kami dari DKM Masjid As-Sofia mengucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang di Masjid As-Sofia. Terima kasih telah memilih Masjid As-Sofia sebagai tempat pelaksanaan sholat isya yang insya Allah dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah pada malam hari ini. Yang kedua, sebelum pemateri kultum Ramadan naik ke atas mimbar, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Akan tapi sebelumnya kami himbau kepada para jamaah sekalian, bagi jamaah yang membawa alat komunikasi, mohon bantuannya untuk mensilenkan atau menonaktifkan alat komunikasinya demi kekhusyuan sholat berjamaah kita. Dan bagi jamaah yang di depannya terdapat keropak, mohon bantuannya untuk menjalankannya. Kami juga menyampaikan kepada para jamaah sekalian, bagi jamaah yang ingin menunaikan zakat fitr atau sodakoh atau infak, bisa melalui Masjid As-Sofia dengan menghubungi kami atau datang ke kantor sekretariat DKM Masjid As-Sofia. Dan bagi jamaah yang ingin ikut berkontribusi dalam pengadaan buka puasa selama bulan suci Ramadan, bisa menghubungi kami atau datang ke kantor DKM Masjid As-Sofia. Kami juga menghimbau kepada para jamaah sekalian, bagi jamaah yang membawa barang bawaan, dimohon untuk senantiasa waspada dan menyimpan barang bawaannya di tempat yang lebih aman dan terjangkau demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan bagi jamaah yang membawa anak kecil, mohon untuk senantiasa mengawasi putra dan putrinya agar tidak mengganggu jamaah yang lain. Pengumuman selanjutnya yaitu kami dari DKM Masjid As-Sofia mengajak dan mengundang para jamaah sekalian untuk hadir dan mengikuti kajian spesial edisi Itikaf malam ini pukul 10 yang akan diisi oleh guru kita yang terhormat Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA, membahas kitab Al-Arba'un Al-Qordiyah atau 40 hadis mengenai hutang piutang pada malam hari ini jam 10 malam. Pengumuman selanjutnya yaitu mengenai kultum Ramadan pada malam hari ini, yang bertindak sebagai pemateri guru kita yang terhormat Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Ibdal Syah MA. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Dan yang bertindak sebagai imam yang terhormat Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Dan untuk jumlah keropak pada malam kemarin sebesar Rp1.121.000. Semoga amal infak sodako para jamaah sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilipat gandakan rezekinya serta diberi kesehatan selalu. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Ibdal Syah MA, falyatafaddal mashkura ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Sadaqallahul azim. Jamaah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai malam yang ke-28 ini. Insyaallah besok kita telah berpuasa 28 hari. 2 hari ke depan
ataupun 1 hari ke depan kita sudah sampai di penghujung Ramadan. Harapan kita semua adalah Ramadan yang telah kita lalui ini adalah Ramadan yang memberikan arti dan nilai bagi kehidupan kita. Kita menjadi hamba Allah mulia di dunia dan juga dimuliakan di akhirat nanti. Yaitu ketika kita dengan menunaikan segala rangkaian ibadah siam Ramadan, qiyam Ramadan, kita mencapai satu predikat prestasi status sebagai hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa ini nanti di hari akhirat kelak akan dihantarkan. Jadi dalam ayat ini dinyatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan dihantarkan. Memang ada yang mengartikan digiring. Cuman kalau digiring itu kesannya negatif. Lebih baik kalau digiring itu ke neraka. Digiring orang-orang kafir ke dalam neraka berombong-rombongan. Kalau di sini orang-orang yang bertakwa itu dikawal, dihantarkan ke dalam surga, juga berombong-rombongan. Jadi nanti akan ada rombongan jamaah Masjid As-Sofia yang dipimpin oleh Ustaz Ahmad Alim. Ya, ada rombongan. Dan masuk surga itu melalui pintu. Dalam hadis nyatakan ada 8 pintu. Dan khusus bagi orang-orang yang telah meraih predikat sebagai as-shaimin, as-shaimat, maka dia akan masuk dalam pintu khusus namanya Babur Rayyan. Kalau orang itu ahli sholat duha misalnya, telah menjadikan sholat duha sebagai kebiasaan dalam hidup, maka nanti masuk dalam pintu duha. Jadi pintu-pintu surga itu akan dimasuki oleh orang-orang yang mempunyai amalan-amalan yang khusus dan spesial. Ini menandakan bahwasanya dengan diperintahkannya orang-orang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala agar menunaikan ibadah saum, ibadah puasa, yang dimana ujung daripada ibadah saum yang dilaksanakan itu berujung kepada ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Itu hamba-hambanya yang telah dianugerahi oleh Allah keimanan. Dalam salah satu hadis yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam sebuah kitab tipis namanya Al-Munabbihat fi Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Itu dinyatakan khaslatani, 2 perkara, la syai'a afdala minhuma, tidak ada lagi yang lebih utama dari kedua perkara itu. Yang pertama adalah al-iman. Jadi imanu billah, iman kepada Allah. Itu adalah perkara yang sangat utama, enggak ada lagi yang lain. Kenapa? Karena dengan keimanan itu seseorang itu menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala amal perbuatan baik yang dilakukannya sekecil apapun, karena yang melakukannya adalah orang yang beriman, maka ada nilainya di sisi Allah. Tapi kalau orang-orang itu tidak beriman, sekalipun yang dilaksanakannya itu adalah perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, yang baik, bahkan mungkin mendapatkan apresiasi daripada manusia, tapi karena melakukannya tidak beriman, gak ada artinya sama sekali di sisi Allah. Makanya keimanan ini merupakan karunia Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dengan keimanan yang diikuti dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang akan meraih sebuah predikat yang mulia. Rasulullah SAW dalam salah satu permohonannya kepada Allah meminta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina.
Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku petunjuk atau hidayah serta ketakwaan dan terpelihara dari dosa dan kemaksiatan serta kaya. Jadi kekayaan itu harus menjadi milik orang beriman. Kenapa? Karena dengan kekayaan itu dia akan dapat berbagi. Dia akan dapat memberi. Karena di dalam Al-Quran itu ada perintah untuk memberi. Wa anfiqu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi berinfak itu artinya memberi. Kalau kita tidak ada sesuatu, tentu kita tidak bisa memberi. Faqdu syai' la yu'ti. Dalam salah satu istilah dalam bahasa Arab. Orang yang tidak memiliki apa-apa enggak bisa memberi apa-apa. Jadi oleh karena itu Islam ini adalah agama yang mengangkat derajat kemanusiaan. Karena ketika seseorang itu posisinya lemah, ketika dia itu fakir. Jadi Rasul itu berlindung juga daripada kefakiran itu. Dalam satu doanya, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa min azabil qabri. Jadi berlindung kepada Allah daripada kekufuran, kefakiran, dan dari siksa kubur. Jadi siksa kubur itu pasti, ya. Karena Nabi sendiri pun berlindung kepada Allah. Jadi kalau seseorang itu fakir, maka dia posisinya menjadi lemah. Bahkan ada satu ungkapan dalam hadis, kadal fakru ayyakuna kufran. Walaupun ada orang yang secara materi kaya, tetapi cara berpikirnya dia adalah orang fakir. Banyak juga yang kufur. Itu melakukan perbuatan-perbuatan, ya, penyimpangan-penyimpangan, mengambil hak milik orang lain, ya, mungkin dalam bahasa modernnya korupsi, ya. Kalau bahasa kampungnya maling. Ya. Cuma kalau orang dikatakan maling, tapi kalau orang Padang bilangnya bukan maling, maliang. Begitu. Kalau korupsi itu dia gembira dia, sampai dadah-dadahan dia. Tapi kalau orang maling, coba lihat, tertunduk mukanya. Ditutupin, bahkan sampai ada yang pakai sebo, tutupin mukanya itu, ya. Nggak kelihatan wajahnya, ya. Atau pura-pura pakai peci haji, ya. Jadi oleh karena itu ketakwaan ini, kembali kita kepada ketakwaan, sebuah predikat kemuliaan yang dapat diraih dengan keimanan yang sudah sampai kepada tingkat sempurna. Jadi keimanan kita itu terkadang dia kuat, terkadang dia lemah. Makanya ada istilah keimanan yang sempurna, ulaika humul mu'minuna haqqan. Jadi kalau kita lihat misalnya di dalam surah Al-Anfal, ini adalah surah di mana kita bisa mengukur diri kita sendiri. Apakah kita sudah memiliki keimanan yang sampai kepada tingkat haqqan. Ya, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang yang keimanannya sampai kepada tingkat yang haqqan. Kalau sampai kepada tingkat tersebut, Allah angkat derajatnya. Lahum darajatun inda rabbihim. Allah berikan makfirahnya, ampunan, wa makfirah. Dan yang terakhir, wa rizqun karim. Itu adalah di surga itu. Ya, jadi rizqun karim itu adalah di surga. Kenapa disebut rizqun karim? Karena rezeki yang ada di surga itu tidak satu pun yang mendatangkan mudarat kepada kita. Bapak-bapak yang suka makan durian montong misalnya. Kalau di dunia ini makan 10 buah. 10 buahnya gitu, bukan bijinya gitu ya. Itu bisa berujung dengan ke rumah sakit. Ya. Makan sate kambing berujung juga masuk rumah sakit. Tapi kalau di surga itu makan durian, memang ada juga sate kambing, ada. Semua apa yang diingini oleh manusia itu ada. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Jadi apa yang diinginkan oleh syahwat, keinginan hati manusia itu di surga itu ada semuanya. Ada semuanya. Buah-buahan semua yang ada yang mungkin di dunia ini kita belum sempat menyicipi semuanya, itu semuanya ada. Ya. Tapi tidak memberi mudarat kepada yang memakannya, sebanyak apapun dia makan. Makanya di surga itu tidak disiapkan toilet. Ya, nggak ada toilet. Kenapa? Karena nggak perlu. Ya. Jadi oleh karena itu bahkan Rexona pun juga nggak ada orang yang bau badannya itu menyengat. Ya, semuanya wangi semua. Tapi adanya di surga. Ya. Dan bapak-bapak nggak usah khawatir, ya, di surga itu juga
Allah kasih istri banyak, ya, azwajum mutahharah, istri-istri yang suci. Tapi nggak ada yang cemburu. Pada dunia cukup satu saja, ya. Nah, jadi kalau di surga, ya, nanti ibu-ibu bilang aja sama suami, bapak di surga aja lah yang banyak istrinya. Kalau dunia cukup mama saja. Ya. Ya. Jadi itu adalah di surga. Jadi indikasi orang yang bertakwa ini dinyatakan oleh ayat sebelumnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi kalau disebut nama Allah, langsung hatinya merespon hatinya. Ya. Wajilat qulubuhum. Karena orang-orang yang berzikir menyebut nama Allah itu sebetulnya dia sedang melakukan komunikasi langsung dengan Allah. Bahkan dalam hadis qudsi dikatakan ana ma'a abdi iza zakarani. Aku bersama dengan hambaku ketika dia ingat kepadaku. Makanya orang-orang yang cerdas, ya, disebut dalam Al-Qur'an itu ulul albab, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi dia menyebut nama Allah itu selalu, bukan kadang-kadang. Alladzina yazkurunallaha qiyaman, dalam keadaan berdiri, qu'udan, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dalam keadaan berbaring. Jadi tidak ada waktu tanpa mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai kepada tingkat itu maknanya iman kita sudah sampai kepada tingkat yang aman. Ya, sudah stabil. Kemudian yang kedua adalah wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadahum imana. Dibacakan. Jadi ada istilah tilawah di dalam membaca Al-Qur'an. Artinya kalau tilawah itu dibacakan jelas hurufnya, makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, matnya, gunnahnya, itu jelas, itu namanya tilawah. Jadi bukan kita pandang-pandang Al-Quran, tapi hati kita membaca, itu bukan tilawah namanya. Ya, cuma membaca, melihat, ya, pahalanya hanya pahala mata. Tapi kalau kita membaca, jadi membaca itu memang dibaca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, cuman ya tentu jangan sampai mengganggu, ya. Orang lain walaupun memang, wah ini kan orang beriman pasti bertambah imannya, lalu kemudian kita pakai mikrofon, ya, tengah malam kita ngaji. Ya, tetangga kita yang istirahat nggak istirahat, ya, kenapa Bapak? Biar iman Anda bertambah gitu, ya. Ya, jadi nggak boleh juga kita membaca Quran tapi mengganggu orang lain, ya, apalagi kalau masjidnya kecil begini, sana ngaji, ya, mengaji nggak boleh, nggak apa-apa, tapi jangan sampai, apalagi kalau pakai iramanya sobah lagi, ya, nah gitu kan, irama tinggi gitu, ya, jadi murattal kalau yang enak itu yang bagus, ya, tapi tetap terjaga tajwidnya, tahsinnya. Jadi Al-Quran ini dibaca akan menambah keimanan orang-orang beriman. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah semacam gizi bagi orang yang beriman. Kalau orang itu jauh dari Al-Quran, hatinya akan keras, hatinya akan kasar. Tapi kalau dia selalu membaca Al-Quran, hatinya akan lembut. Akan mudah terenyuh, tersentuh. Ya, bahkan kalau mendengarkan ayat-ayat yang ada ancaman nerakanya, langsung timbul kegentaran, ketakutan di dalam hatinya. Ini yang kedua, ya, tanda orang yang beriman. Kemudian yang ketiga adalah wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bertawakal pada Allah. Jadi tawakal kepada Allah ini akan menimbulkan sebuah ketenangan. Apalagi kondisi sekarang ini. Ya, kondisi sekarang ini perlu kita bertawakal kepada Allah. Jadi jangan sampai ada orang yang takut berlebihan sehingga nggak pergi ke masjid. Ya. Takut ke masjid, tapi senang pergi ke mall. Takut ke masjid, tapi kalau diundang kondangan tetap datang. Nah, ini aneh sekarang ini. Ya. Jadi oleh karena itu kita harus yakin. Kalau Allah sudah menentukan, ya tidak satu pun yang bisa untuk menghindari. Qul yusibana illa ma kataballahu lana. Namun walaupun demikian tentu kita menjaga diri kita, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang akan merugikan diri sendiri. Ya kalau ada istilah sekarang menjaga protokol kesehatan, ya kita jaga saja. Ya, jangan sampai kita lemah. Ya, tapi sebetulnya ketakutan berlebihan itu juga akan mengurangi imun tubuh kita. Jadi yang bertawakal kan timbul rasa yakin kita begitu. Nah, keyakinan itu menjadikan imunitas tubuh kita meningkat. Sehingga insya Allah mudah-mudahan ya kita terhindar, ya, dari penyakit virus, ya, COVID-19 ini. Itu yang ketiga, tawakal. Kemudian yang keempat adalah yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat. Ya.
alladzina yuqimunas shalah. Jadi menggunakan kata-kata yuqimunas shalah ini menandakan salat itu dilakukan dengan kesungguhan. Karena kata-kata qoma itu artinya berdiri tegak dengan kokoh. Maka disebut iqamatis shalah. Jadi tidak sembarangan, tidak asal-asal. Karena ada juga orang yang asal-asal salatnya. Ya, asal-asal salatnya. Bahkan diancam dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tapi salat itu adalah khusyuk. Ya, khusyuk. Bagaimana caranya khusyuk? Caranya khusyuk adalah kita mengerti dan memahami ya, apa yang kita baca, apa yang kita laksanakan, kita paham. Disitulah timbul khusyuk. Ya. Timbul fokus. Ketika kita berkomunikasi dengan bahasa ya HP lah begitu. Kenapa ada orang yang saking asyik sekali dia ngobrol, pada orang yang diomongin ada di situ, nggak tuntah di mana begitu, ya. Tapi dia asik ngobrol. Kenapa asiknya? Karena komunikatif. Ya. Ada komunikasinya itu nyambung. Kalau komunikasi kita nyambung dengan Allah nggak terasa, ya, nggak terasa. Waktu berlalu itu, makanya jangan heran kalau ada orang yang sholatnya kok lama banget gitu. Ya, cuman diingat kalau Rasul kalau jadi imam. Imam ini kalau dia hafal Quran, 1 halaman, 2 halaman itu ringan, Pak. Ya, Ustaz Alim suruh dia baca agak 1 juz itu kan ringan aja. Orang biasa sekali duduk 15 juz. Ya, nggak ada apa-apanya. Cuma bagi kita yang mendengarkan itu baru 2-3 ayat, lebih sedikit 5 ayat, aduh panjang banget gitu. Ya, apalagi 1 halaman. Ya. Nah itu, jadi oleh karena itu bagi orang-orang yang sudah ada rasa cintanya, sholat itu akan menjadi sebuah kenikmatan tersendiri. Dan yang terakhir adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Di sini Allah mengatakan wa mimma razaqnahum, dari sebahagian rezeki yang kami beri. Jadi apa yang kita miliki sekarang itu ada yang memberi, walaupun kita bekerja berusaha semaksimal mungkin. Tapi ada yang memberi, karena ada yang memberi tergantung dari yang memberi. Ada yang dikasihnya sedikit, ada yang dikasihnya banyak, ada yang dikasihnya sedang. Ya. Nah ketika kita diberi oleh Allah, maka Allah akan senang kalau yang diberikan itu kita berikan lagi. Terinfakkan namanya, ya, dalam kebaikan. Jadi jangan kita ragu-ragu, kalau kita diberi kelebihan rezeki oleh Allah, udah kasihkan aja kepada Allah. Ya, infakkan di jalan Allah. Ya. Kenapa? Karena nanti Allah ganti. Bahkan ada malaikat setiap pagi ya berdoa, Allahumma ati munfikan khalafa. Allahumma ati mumsikan talafa. Ya, jadi tidak akan rugi, tidak ada orang yang miskin karena berinfak. Yang miskin itu hanya karena judi, sampai ada lagunya, Oma Irama melakukan itu. Ya, miskin karena judi. Itu karena berinfak enggak ada. Ya, bahkan dibalas ya 700 kali lipat. Jadi ini adalah indikasi orang yang bertakwa, ya, bisa kita ukur diri kita sendiri, apakah kita masih hubbud dunia kita lebih dominan, ya, jadi sampai menyesal nanti kita di hari menjelang mati atau setelah mati pengen hidup kembali, ya, minta hidup kembali itu apa? Minta hidup kembali itu untuk berinfak, bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib wa asadaq wa aqum minas salihin. Duhai sekiranya aku dikasihlah kesempatan sedikit saja, aku akan bersedekah. Kenapa bersedekah? Karena sedekah enggak banyak syarat. Ya, kalau sholat menunggu waktu dulu, nggak ada orangnya. Ya Allah, kalau aku beri saya, aku kesempatan aku akan kawin lagi, nggak ada, susah. Ngurus suratnya ya lama, ya. Atau saya akan pergi haji, ya, nunggu lagi macam. Tapi kalau sedekah nggak, bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, ya, kepada siapa saja yang membutuhkan, ya, itulah bersedekah. Jadi kesempatan ya Ramadan ini ya, tinggal beberapa hari lagi, karena ibadah kita dilipat gandakan nilainya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita sia-siakan. Mudah-mudahan Allah anugerahkan predikat takwa kepada kita sehingga kita bisa bahagia dunia dan bahagia di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.